Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang materi Karnaug Map, dimana salah satu proses yang ada di Karnaug Map itu kan kita diminta untuk bisa mengelompokkan angka 1 yang nantinya akan dihasilkan di tabel ini dari suatu soal misalkan ya, untuk kemudian kita buat bentuk yang paling sederhana. Nah, biasanya ini memang tricky ya, atau banyak penjebakannya di sini. Kita menganggapnya bahwa itu yang paling sederhana, tapi ternyata masih bisa dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Yang penting dalam hal ini adalah kita menganut rumus, yaitu 2 pangkat n. Jadi nanti yang bisa kita buat kelompok itu pokoknya angka yang bisa dihasilkan dari rumus ini ya, dengan n-nya itu dimulai dari angka 1. Yaitu misalkan angka 2 pangkat 1, berarti nanti di minimal kelompok itu adalah angka satunya ada 2 atau ada 4, ada 2 pangkat 3 8, dan seterusnya ya. Ini adalah rumus yang bisa kita nanti pakai untuk mengelompokkan angka-angka 1 yang ada di tabel Karnaug Map-nya ini ya. Nah, di contoh yang pertama ini kita akan coba bahas apabila kita menemui sebuah soal yang di tabelnya itu angka satunya posisinya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati mungkin kita menganggap bahwa kita nanti bisa mengelompokkan angka satunya ini dengan menggunakan 2 kelompok ya, yaitu ini mungkin yang kelompok pertama dan ini nanti kelompok yang kedua. Padahal dari dua kelompok ini itu bisa saja kita bikin menjadi 1 kelompok saja. Artinya itu adalah bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan kita membuat seolah-olah dia nanti bisa dilipat ya. Jadi ini kelompok bagian pertama, ini bagian kedua. Kemudian kita bayangkan bahwa ini seolah-olah adalah sebuah kertas begitu ya, dan nanti kita bisa lipat ke atas. Dan ini juga bisa kita lipat ke samping sana ya, ke kiri lah misalkan. Nah, kita bayangkan seperti itu, dan nanti akan ada pertemuan antara A aksen B aksen dengan A aksen B, dimana nanti untuk B aksen dengan B ini akan hilang ya. Ini bisa kita hilangkan. Dan untuk yang ini, yang atas bawah ini, dia akan ada pertemuan antara C aksen D aksen dengan C D aksen, dimana ini nanti akan bisa kita sederhanakan dengan menghilangkan variabel C-nya ya. C aksen dengan C ini nanti akan hilang, sehingga ini akan menghasilkan persamaan yaitu A aksen D aksen. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana kalau misalkan kita menemui angka 1 di tabel Kmap itu posisinya seperti ini. Itu untuk soal yang pertama contohnya ya. Kemudian kita bahas soal yang kedua. Misalkan nanti kita temui angka 1 di tabel Kmap itu seperti ini posisinya. Nah, kalau seperti ini itu muncul beberapa kemungkinan bentuk penyederhanaan ya, ataupun bentuk pengelompokan dari nanti hasil penyederhanaan Kmap ini. Yaitu mungkin bisa saja kita buat seperti ini. Ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang kedua. Atau bisa saja kita juga bisa bikin kelompoknya seperti ini. Ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang kedua. Nah, kalau kita tidak hati-hati bisa saja kita terjebak di 2 kelompok ini. Padahal sebenarnya kita bisa menggunakan ataupun kita cukup mengelompokkan angka 1 ini menjadi 1 kelompok, yaitu dengan tadi rumus 2 pangkat n. Dimana kalau kita hitung angka 1 ini kan ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dimana n nya ini berarti kan masuk di angka 3 sehingga menghasilkan nilai 8. Nah, ini bisa kita jadikan 1 kelompok saja, yaitu ini adalah 1 kelompok besar semuanya ini. Dan kalau misalnya kita bingung, kita bisa mengibaratkan bahwa ini adalah sebuah kertas dan kita lipat ya. Ini misalkan kita buat garis bantu seperti ini lipatannya, dan nanti misalkan kita lipat ke kiri dulu ya, seperti itu. Nanti akan hilang variabel yaitu B aksen dan B. Sementara untuk yang dia dilipat ke atas yang ini ya, garisnya yang ini, maka nanti akan hilang ataupun akan bertemu dulu misalkan. Jadi nanti dia akan ketemu yaitu C aksen D aksen ini akan ketemu dengan CD sehingga dia habis, dan C aksen D bertemu dengan C D aksen, sehingga bentuk penyederhanaan dari
tabel Keymap ini dia akan menghasilkan yaitu nilai A aksen. Kemudian untuk yang soal yang ketiga, nah misalkan kita ada soal seperti ini ya, angka satunya untuk posisinya seperti ini, ada ketambahan 1 dan 1 di sini. Nah, apa yang akan kita lakukan jika mendapati susunan angka 1 yang seperti ini? Tentunya kita akan mempunyai beberapa pemikiran untuk bisa menjadikan berapa kelompok sih ini ya. Jadi misalkan kita mengacu kepada soal yang sebelumnya, yang ini ya, yang ini bisa kita bikin dia satu kelompok. Oke, ini kelompok 1. Kemudian ada angka 1 di sini dan angka 1 di sini. Nah, bisa nggak kita bikin dia seperti ini, yaitu posisi diagonal. Nah, di Keymap itu posisi diagonal itu tidak boleh atau tidak diperkenankan, sehingga nanti yang paling memungkinkan itu adalah kita bisa mengambil kelompok yang kedua, itu adalah yang ini ya, bukan sampai sini ya, karena tadi 2 pangkat n itu tidak akan menghasilkan nanti angka yang ganjil. Jadi nanti kita bikin kelompok 2 nya itu ini kelompok 2. Nah, dimana yang angka 1 ini dia kelompok di mana? Yaitu dia akan dapat kelompok di sini. Jadi ini dengan ini kelompok ke-3. Nah, penyederhanaannya adalah kalau kelompok 1 ini kan tadi jelas ya, yaitu A aksen, sama seperti soal sebelumnya. Kemudian untuk yang kelompok kedua itu nanti dia akan ada menghasilkan, ini kita lipat ya ke kanan atau ke kiri, misalkan dia yang hilang adalah A aksennya. Kemudian kalau yang di C aksen D itu dia kan nggak ketemu dengan siapa-siapa ya, makanya kita tidak bisa lipat karena dia satu baris di C aksen D, sehingga nanti kelompok kedua akan menghasilkan persamaan, yaitu kelompok kedua itu dia B ya, B C aksen D. Kemudian untuk yang kelompok ketiga ini kan dia bisa kita lipat seolah-olah seperti ini, dan akan ada pertemuan antara A aksen B aksen dengan A B aksen. Berarti nanti yang hilang adalah A aksennya dan B aksennya masih ya. Sedangkan untuk ini nanti kita tambahkan dengan C aksen D aksen karena dia satu baris di sini. Sehingga untuk kelompok ketiga dia akan menghasilkan persamaan, yaitu B aksen ya, B aksen C aksen D. Nah, seperti ini, B aksen C aksen D aksen ya. Sehingga nanti persamaannya adalah misalkan kita ini bikin Y sama dengan A aksen plus B C aksen D plus B aksen C aksen D aksen. Nah, inilah persamaan ataupun hasil penyederhanaan dari tabel Keymap ini ya, di soal nomor 3 ini. Oke, berikutnya di contoh soal yang terakhir ya, misalkan ada posisi angka satunya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga mungkin menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yaitu ada yang mungkin terjebak di sini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini salah ya. Jadi ini kelompok 1 oke lah, benar. Tapi kelompok 2-nya itu dia kan masih bisa untuk digabung dengan angka 1 di sebelah kirinya, sehingga dia nanti akan ada 8 angka 1 yang ada di satu kelompok yang sama ya. Jadi ini adalah kelompok 2 misalkan, yang ini tadi kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini dia kan tadi menghasilkan yaitu B aksen ya, A aksen, karena ini B nya dicoret ya atau hilang. Kemudian yang ini juga hilang, itu kelompok 1 itu menghasilkan A aksen. Kemudian untuk yang kelompok kedua ini yang hilang adalah yang D aksen, dan untuk yang ini dia adalah ataupun dia akan hilang semua ya, karena kan ini dilipat ke sana. Jadi ini dengan ini hilang, ini dengan ini juga hilang semua, sehingga di kelompok 2 itu dia akan menghasilkan fungsi C aksen. Sehingga kalau kita misalkan gabungkan akan menghasilkan Y sama dengan A aksen plus C aksen. Oke, mungkin seperti itu untuk contoh
bagaimana susunan angka 1 di tabel Carnot Map yang nantinya akan kita gunakan sebagai bentuk yang paling sederhana dari suatu persamaan rangkaian logika. Semoga bisa dipahami ya untuk penjelasan di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.